Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di program pencerahan hukum bersama saya Frederick J. Pinakunari. Saat ini saya akan membahas sebuah tips bagi mahasiswa hukum yang mau menjadi advokat. Nah, oleh karena itu, apabila Anda suka dengan materi yang akan kami tayangkan, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel kami. Nah, kita ketahui bersama bahwa advokat telah menjadi profesi yang digandrungi banyak mahasiswa hukum karena berbagai alasan atau faktor. Ada yang benar-benar melihat advokat sebagai jenis pekerjaan yang betul-betul menjadi passionnya, kesukaannya, gairahnya. Ada juga yang berpandangan bahwa profesi advokat dapat mengakomodir tekadnya untuk membantu memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas. Ada juga yang memilih advokat karena melihat potensi penghasilan yang besar. Ada yang termotivasi oleh popularitas yang bisa diraih melalui profesi advokat, ya. Dan ada juga yang menggunakan profesi advokat sebagai dalam tanda petik jembatan untuk menggapai harapan sebagai wakil rakyat, baik di tingkat daerah maupun pusat dan berbagai alasan lainnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kenapa advokat saat ini menjadi profesi yang cukup diminati oleh banyak mahasiswa hukum. Nah, saya sendiri pernah ditanya, kenapa sih Pak Frederick dulu mau menjadi advokat gitu ya? Latar belakangnya apa? Nah, saya sedikit bercerita ya. Ketika masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Airlangga pada tahun 91 sampai dengan 95, saya itu pernah membaca buku tentang 14 advokat muda yang berpengaruh. Nah, di buku itu antara lain disebutkan tentang tokoh-tokoh advokat seperti Todung Mulya Lubis, Frans Hendra Winarta, Luhut Pangaribuan, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan lain-lain. Nah, setelah saya baca ya, ternyata sebagian besar dari mereka pernah bekerja di YLBHI atau di LBH Jakarta. Dan itu dijelaskan ya dalam buku itu, kiprah mereka itu luar biasa. Mereka adalah advokat muda yang gigih dan berani memperjuangkan keadilan untuk orang-orang lemah dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Nah, oleh karena itu, kenapa saya tertarik ya menjelang lulus kemudian saya itu mengirimkan lamaran ke LBH Jakarta. Lamaran untuk diterima bekerja di situ. Lalu dijawab, saya ingat benar saat itu suratnya ditandatangani oleh Ibu Lili Dakidae yang menjelaskan bahwa untuk masuk ke LBH Jakarta harus melalui pelatihan yang dikenal dengan nama Karya Latihan Bantuan Hukum atau Kalabahu terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung jadi advokat di LBH. Kita itu harus ikut Kalabahu dulu sebelum boleh menjadi asisten pembela umum dan seterusnya. Nah, singkat cerita, saya masuk Kalabahu pada tahun 96 dan kemudian menjadi asisten pembela umum selama beberapa bulan di divisi khusus. Ya, saat itu divisi khusus diketuai oleh Mas Dwianto Prihartono dan Bang Luhut Pangaribuan masih menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta pada tahun 96 itu. Nah, di situ saya itu orang dari Surabaya ya, asal Papua tapi berkuliah di Surabaya. Saya berkenalan dengan teman-teman dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Tarumanegara, Pancasila, Parahyangan, dan lain-lain yang sudah mengenal dunia advokat di Jakarta, khususnya law firm yang bersifat komersial, bahkan law firm yang sudah berafiliasi dengan kantor-kantor pengacara asing di luar negeri. Nah, di situ
wawasanku itu terbuka tentang potensi karir seorang advokat yang menjanjikan di Jakarta ini. Nah, setelah bekerja menjadi associate, bahkan saya sampai menjadi partner di salah satu law firm, akhirnya saya membuka kantor sendiri pada tahun 2008. Nah, itulah perjalanan singkatku dalam meniti karir sebagai advokat di Jakarta. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mau berbagi tips bagi mahasiswa hukum yang bermaksud jadi advokat ya di kemudian hari. Pertama begini, Anda harus mengenal dulu karakter diri Anda. Ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda pikirkan ketika Anda mempertimbangkan advokat sebagai karir yang hendak Anda jalani nanti. Ya, pertama, sebenarnya apa sih yang menjadi passion-nya? Kesukaanmu, semangat, gairahmu ketika mengerjakan sesuatu, itu kenali dulu passionmu apa gitu ya. Pertanyaan berikut, apakah Anda termasuk orang yang suka tantangan ketika mengerjakan atau berhadapan dengan suatu tugas atau persoalan? Ya, suka nggak dengan challenge-challenge yang harus dihadapi gitu ya. Berikut pertanyaan yang perlu Anda renungkan juga. Apakah Anda jenis orang yang lebih suka keteraturan? Misalnya dalam hal jam kerja. Anda itu jenis orang yang lebih suka jam kerja yang fleksibel atau yang tetap? Ya. Kalau kita kerja di kantor, misalnya di bank, di pemerintah, itu ada jam kerja misalnya jam 8 masuk pagi, jam 5 sore pulang. Nah, fleksibilitas itu di dunia advokat lebih banyak fleksibilitas. Artinya apa? Fleksibilitas ini kadang sibuk hingga pulang larut malam, kadang nggak terlalu sibuk, bahkan bisa rileks juga karena pekerjaan tidak lagi banyak gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut, apakah Anda itu jenis orang yang dalam tanda petik baperan gitu? Kalau ditegur atau dimarahin senior atau orang atasan Anda, ini perlu juga dikonsider ya, karena ada orang yang perasaannya halus begitu. Nah, ini perlu dipikirkan kalau mau menjadi advokat, karena di dunia advokat ini tensinya cukup tinggi ya. Jadi yang namanya teguran-teguran atau kasarnya marah-marah itu sesuatu yang lumrah ada di profesi ini. Berikut, apakah Anda jenis orang yang kuat pada pendirian untuk bertahan atau teguh berpegang kepada nilai-nilai integritas atau tidak? Karena challenge mengenai integritas di dunia advokat itu besar sekali ya. Kemudian, apakah Anda itu jenis orang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan di mana Anda bekerja? Ya, apakah Anda jenis orang yang berani berkata tidak jika diinstruksikan oleh senior atau partner Anda untuk melakukan hal-hal yang melawan etika, bahkan melawan hukum? Ya. Berikut, apakah Anda jenis orang yang suka penasaran? Curiosity-nya tinggi dalam mencari informasi yang lebih dalam, informasi yang lebih komprehensif. Atau Anda jenis orang yang memang suka bekerja secukupnya sesuai dengan jam kerja yang ditentukan kantor. Nah, selanjutnya, apakah Anda itu jenis orang yang suka bertemu, berkomunikasi, berdiskusi dengan orang lain atau tidak? Berikut yang perlu Anda pikirkan juga, apakah Anda jenis orang yang suka berargumentasi atau perlu berdebat dengan orang lain? Nah, ini perlu untuk dipertimbangkan. Apakah Anda suka menulis atau membuat karya-karya tulis di bidang hukum? Ya, pengacara itu banyak sekali menulis. Jadi ini perlu Anda consider juga tentang hal itu. Kemudian, apakah Anda jenis orang yang teliti atau cermat? Karena kecermatan ini penting sekali dalam dunia advokat. Jadi Anda perlu melihat dan berintrospeksi diri tentang apa yang sebenarnya menjadi standing Anda selama ini. Nah, karakter Anda gimana? Apakah stres berat kalau mengalami kekalahan padahal Anda yakin menang dalam sebuah kasus? Ya? Dan apakah Anda itu cukup berjiwa besar ya untuk menerima kekalahan
kalau perkara yang Anda tangani itu kalah, walaupun Anda yakin pasti menang, yakin dasarnya kuat, tapi kemudian kalah. Nah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas kurang lebih dapat membantu Anda dalam menilai ya, apakah advokat adalah profesi yang bakal Anda nikmati atau tidak. Nah, itu sekilas pembahasan tentang hal-hal apa saja ya yang perlu Anda pertimbangkan. Karena ini cukup menarik topiknya, maka kita akan lanjut di episode berikut untuk topik yang sama. Semoga bermanfaat.